Salam damai sejahtera untuk para kaum muda AMC Indonesia Timor Leste serta para pendengar yang dikasihi Tuhan. Kali ini saya Antonius Bersalah dari Paroki Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus Panite akan membawakan sebuah renungan singkat yang berjudul Yesus Sahabat bagi yang putus asa, yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Rekan-rekan muda yang terkasih, setiap manusia pasti memiliki cita-cita yang ingin ia capai suatu saat nanti. Dan letak kebahagiaan setiap orang adalah ketika mereka mampu untuk mewujudkan cita-cita itu. Maka konsekuensi supaya boleh berada pada tingkat itu adalah berusaha, berjuang, dan berkorban. Akan tetapi untuk mencapai tingkat itu, terkadang kita harus mengalami kesulitan dan tantangan. Dan tidak sedikit dari kita yang memilih untuk menyerah, mengundurkan diri, dan bahkan putus asa. Sehingga kebahagiaan yang didengungkan sebelumnya menjadi sebuah mimpi yang mati. Seseorang yang sukses dan bahagia pasti pernah mengalami kesulitan dan tantangan. Dua hal ini secara absolut akan tetap ada dalam perjuangan setiap orang yang ingin berhasil. Jadi, apakah yang membuat orang-orang menyerah? Apakah karena tantangan dan kesulitan? Letak kejatuhan seseorang adalah ketika dia terlalu percaya akan dirinya sendiri tanpa melihat dia yang telah jauh melebihi kekuatan dan impian manusiawi. Dialah sang pencipta yang mengatur setiap rencana dan hidup manusia. Dalam Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8, Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang seorang janda yang terus-menerus memohon bantuan kepada seorang hakim. Yesus ingin menyampaikan sebuah pesan penting untuk kita manusia, agar selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Janda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai seorang wanita yang ditinggalkan ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Janda dalam kehidupan bangsa Israel merupakan seorang yang memiliki status sosial rendah dan tidak diperhitungkan dan tidak dipertimbangkan di dalam masyarakat, serta mereka tidak memiliki sandaran pada siapapun. Sedangkan hakim dipandang sebagai orang dengan status sosial yang tinggi. Apabila kita merenungkan dengan saksama, kita akan menemukan bahwa sang janda berusaha dan berjuang sendiri untuk hidup, baik dalam suka maupun duka. Dikisahkan bahwa sang janda menghadapi sebuah persoalan yang pada akhirnya harus dihadapkan pada hakim. Maka tidak heran jika hakim tersebut menolak untuk menyelesaikan perkaranya. Ya mungkin saja karena si hakim melihat si janda itu dari status sosialnya. Apakah sang janda merasa putus asa dan berhenti? Jawabannya ialah tidak.
melainkan sang janda tidak pernah merasa putus asa untuk selalu memohon kepada hakim tersebut. Dan pada akhirnya hakim tersebut memutuskan untuk menolong janda itu dalam perkaranya. Kita harus belajar dari sang janda bahwa usaha dan kerja keras itu akan membuahkan hasil yang baik jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan memohon bantuan Tuhan. Karena Tuhan sendiri akan melimpahkan berkat-Nya yang berlimpah bagi setiap mereka yang selalu bersujud kepadanya. Tuhan telah mempunyai rencana tersendiri untuk menjawab setiap permohonan bagi setiap insan yang memohon kepadanya. Tuhan memberikan apa yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh manusia, bukan apa yang sangat diinginkan oleh manusia. Berdoa dengan tidak jemu-jemunya berarti percaya dengan sungguh hati dan meminta agar Tuhan tetap menuntun kita ke dalam rencananya yang kudus. Sikap ini sekaligus mengajarkan kita untuk menumbuhkan kesabaran dan kesetiaan kita kepada Sang Pemberi kebaikan itu. Namun, ketika kita tidak mampu untuk mempercayai Allah itu sendiri, maka disitulah kita akan mengalami situasi drop atau kehilangan kesetiaan dan kesabaran. Dan akhirnya kita jatuh dalam sebuah jurang yang sangat dalam, yaitu kekecewaan dan putus asa, karena kita hanya mengandalkan diri kita sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, setiap jawaban dari Tuhan terhadap doa yang kita panjatkan menuntut agar kita selalu berusaha dalam sikap dan tindakan yang kita lakukan. Tuhan mempunyai timing tersendiri untuk mengabulkan setiap permohonan dan permintaan kita. Semua kesulitan dan tantangan yang membuat kita kecewa dan putus asa bukanlah kutukan atau malapetaka yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi dengan itu, Ia mau mengajarkan kepada kita untuk terus belajar menjadi manusia yang mampu berjuang, bekerja keras, mampu berusaha bangkit dari keterpurukan, sabar, penuh harap, kuat dalam menjalani hidup, serta selalu mengandalkannya. Tuhan tidak menjamin bahwa kehidupan ini akan lurus-lurus saja, tetapi Ia memberikan sebuah jaminan bahwa semua yang kita jalani akan indah pada waktunya, sesuai dengan rancangan Tuhan sendiri bagi setiap kita yang selalu berdoa dan memohon kepadanya. Semoga kita semakin hari semakin memahami rancangan Tuhan untuk hidup kita, dan kita pun tidak melupakan Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Sekian renungan singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.